依照寂寞，白发枯灯走铁。野狗，一起掐住两端。坏了！鬼力公子，见知人道行根基的亲资料，以防万一。青云山压抑。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Jet Dynasty season ketiga episode 11. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di mana kejadian pada Lembah Wandu sudah diketahui oleh semua orang, termasuk dengan ketiga ketua sekte. Mereka meyakini kalau kultus iblis telah hancur. Namun mereka belumlah berhenti, pasalnya para binatang buas sudah mulai masuk ke dalam perbatasan. Alhasil para murid kembali diutus untuk dapat memberikan bantuan, sekaligus melakukan evakuasi. Di sisi lain, Xiaofan tentu masihlah hidup. Ia tidak niatan untuk pergi dari tempat itu bersama dengan Raja Hantu. Jadi Xiaofan akan tetap berada di sini sambil berhadapan dengan para binatang buas. Kembali ke garis pertahanan, yang mana bala bantuan sudah datang. Para binatang iblis yang ada di sana dibuat kesulitan oleh kehadiran Tian Bui. Namun ini tidaklah dapat menahan para binatang iblis dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali pergi. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Xiao Chai melaporkan kepada ketiga ketua sekte kalau jalur Luosen telah jatuh, yang mana para binatang buas telah berhasil masuk dan tengah menuju ke arah utara. Xiao Chai juga melaporkan mengenai penampakan aneh pada binatang iblis di dekat Gunung Yandang. Namun tak kenapa semua binatang buas yang lewat dimakan. Kejadian aneh teruslah terjadi di tempat tersebut. Para ketua sekte sudah tahu mengenai kengerian dari Raja Iblis Binatang, yang mana jika dia tidak segera ditemukan, maka bukan tidak mungkin Raja Iblis akan menghancurkan tempat ini, bahkan juga dunia. Ketua sekte Daosuan meminta para murid untuk melindungi para warga dulu. Xiao Chai akan diberikan misi bersama rekan-rekannya untuk melakukan penjagaan di dinasti Liao, karena tentu hal itu tidaklah boleh jatuh, karena jika tidak, para warga di sana akan mati. Sedangkan di sisi lain, Xiaofan juga tengah melakukan perjalanan hingga Xiao Hui pun memintanya untuk berhenti, karena saat ini dia tengah kelaparan. Xiaofan paham, jadi mereka pun memutuskan untuk berhenti di sebuah desa. Hanya saja tempat ini tidaklah sesederhana yang terlihat, karena terdapat seseorang yang tengah mengawasinya. Selain itu dia terus membicarakan kesedihan yang Xiaofan alami hingga bisa sampai seperti ini. Tentu saja orang itu tidak bukan adalah Raja Binatang Buas. Tanpa keraguan sedikit pun, Xiaofan pun datang untuk menemuinya.依照寂寞，白发枯灯走铁。 Terlihat kalau saat ini Raja Binatang Buas tengah santuy sambil menikmati makanannya. Xiao Hui yang memang kelaparan pun segera mendekatinya. Xiaofan tidak dapat menghentikan Xiao Hui. Raja Binatang dengan senang hati menyambut kedatangannya kemari. Ia bahkan mengajak Xiaofan untuk minum bersama. Di sisi lain, Xiao Huan bersama yang lainnya tengah memberikan penghormatan kepada makam ayahnya. Hanya saja mereka merasakan ada yang tidak beres pada tempat itu, yang mana sepertinya sosok tersebut telah mengawasi mereka sejak tadi. Yoichu pun mengajak mereka untuk pergi meninggalkan tempat itu. Namun semua ini sia-sia saja karena ternyata mereka semua telah dibawa masuk ke dalam teknik jebakan. Seberapa keras pun Yugao mencari jalan keluar, ia tetap berhenti di tempat itu. Sedangkan Yoichu meminta Xiao Huan untuk tidak terkena serangan dari gagak ini. Yoichu sadar betul kalau sepertinya mereka telah dibawa masuk ke dalam sebuah ilusi. Maka karena itulah dia pun segera membentuk sebuah penghalang. Ia meminta Xiao Huan untuk menggunakan jimat miliknya dan menempelkannya kepada Yigao. Yoichu akan merapalkan mantranya agar mereka bisa keluar dari tempat ini. Yoichu pun segera merapalkan mantranya dan akhirnya dia pun berhasil keluar. Namun dia hanya sendirian saja, pasalnya jimat yang Xiao Huan miliki diambil oleh gagak itu. 野狗，
一起掐住两端。坏了！ Scene berpindah kepada Xiao Yichai yang bertanya kepada Tian Bui mengenai segel Tianji, apakah itu masih dapat digunakan. Sepertinya Dou Suanin kembali menggunakan hal itu. Ketua sekte hanya berbicara kepada Xiao Yichai agar dapat dibicarakan kepada Tian Bui. Sebenarnya segel Tianji dapat digunakan, namun hanya puncak Tongtian dan puncak Danju saja. Sedangkan 5 meridian masihlah belum terlalu baik. Xiao Yichai meminta saran kepadanya karena bagaimanapun di sekte ini Tian Bui yang paling dihormati oleh para murid. Tian Bui masihlah belum dapat memutuskannya. Namun setelah Xiao Yichai kembali, maka dia ingin memberikan pesan kepada Dou Suan. Setelah segala rahasia surgawi 7 meridian digunakan, maka kebencian yang ditekan di Gunung Xingyuan selama ribuan tahun akan dilepaskan. Meskipun pedang kuno Yuxian dapat menekannya, tapi hanya Dou Suan saja yang bisa menggunakan kekuatan pedang itu. Jadi kemungkinan dia itu akan tenggelam dalam kekuatan tersebut. Tian Bui berharap Dou Suan memikirkan kembali rencananya. Xiao Yichai akan melaporkan hal itu. 所以特地先来请教天师叔。见知人道行根基的亲资料，以防万一。青云山压抑。 Scene berpindah lagi kepada Xiao Fan yang tengah minum bersama dengan Raja Binatang. Baginya hari ini saatlah sempurna karena tidak ada yang mengganggu mereka. Sebab semua orang di kota sudah melarikan diri. Raja Binatang penasaran mengapa Xiao Fan datang kemari. Bagi Xiao Fan, mereka yang pergi sangatlah menghargai hidup mereka. Sedangkan dirinya tidak ada keinginan untuk melarikan diri. Karena Xiao Fan sudah tidak ingin hidup. Hal itu sudah diketahui oleh Raja Binatang. Tujuan dia kemari hanyalah untuk singgah dan menikmati anggur saja. Xiao Fan penasaran apakah Raja Binatang percaya kalau dia kemari karena keinginan dari Xiao Hui. Tentu saja Raja Binatang percaya. Baginya dunia ini sangatlah sepi dan sangat jarang dirinya bertemu dengan seseorang yang ditakdirkan seperti Xiao Fan. Maka karena itulah Raja Binatang ingin terus minum bersamanya. Xiao Fan tidaklah menolak dan menemaninya. Raja Binatang memberitahu kalau dia ingin mati, namun masih ada yang harus dia lakukan pada dunia ini. Karena bagaimanapun orang yang dia cintai sudah tidak ada lagi di dunia. Jadi dia itu harus menyelesaikan ini dulu baru bisa bertemu dengannya. Xiao Fan mulai teringat dengan teman-temannya. Jadi untuk terus hidup dia ini harus melakukan sesuatu untuk mereka juga. Xiao Fan pun pamit karena anggurnya sudah habis. Raja Binatang tidaklah mempermasalahkan hal itu dan berharap mereka bisa kembali bertemu. Namun saat itu tidak tahu apakah mereka bisa minum bersama lagi. 但这世间也应当为他们做些什么。若非去不可的理由，后会有期。不知他日再遇。 Kembali lagi kepada Joichu yang mana dia harus menyelamatkan Xiao Huan dan Yao Ge. Sepertinya Joichu menyadari sosok yang melakukan hal itu. Jadi dia pun mencoba mengajaknya untuk berbicara. Namun kini dia hanya diperlihatkan kepada sosok bayangan saja, yang seakan-akan orang itu tidak dapat dirinya lihat. Yang mana orang ini merupakan hantu. Ia mengajak Joichu untuk minum bersamanya. Ternyata sosok ini terkurung jauh di dalam tempat tersembunyi, namun dia menggunakan api hantu demi bisa menyerap energi hantu. Ini merupakan teknik hantu untuk bisa memulihkan kekuatan. Joichu menyarankan dia untuk tidak melakukan hal itu karena hal ini akan sangatlah buruk. Joichu juga berharap dia itu bisa melepaskan kedua rekannya. Untung saja hantu ini setuju dan mulai membebaskan Xiao Huan dan Yigao. Mereka baru saja sadarkan diri dan bingung mengenai apa yang telah terjadi. Tidak yang membuat hantu ini marah, Joichu pun berterima kasih kepadanya dan akan membawa mereka pergi dari tempat ini. Yigao masihlah belum tahu apa yang terjadi dan ternyata sosok hantu ini tidak niatan untuk membiarkan mereka pergi. Jauh di luar sana, Xiao Fan baru saja tiba. Ia dapat merasakan energi yin berkumpul dan sepertinya ada seseorang yang sengaja melakukan hal itu. 多谢阁下。 且经久不散。 Kembali ke sisi dalam di mana Joichu bersama yang lainnya telah membuat hantu ini marah karena mereka telah melanggar peraturannya. Jadi dia itu akan membiarkan mereka menghadapi mayat hidup yang dia kendalikan. Pertarungan langsung saja terjadi, namun itu tidaklah mudah bagi mereka untuk menumbangkan para mayat hidup. Sebab mereka adalah boneka yang diciptakan oleh hantu di sana.
Yoichi meminta mereka untuk berhati-hati, pasalnya lawan mereka ini sangatlah kuat. Ia pun menggunakan jimatnya agar bisa menghentikan para boneka itu. Tindakannya berhasil, yang mana mereka berhenti bergerak. Hantu ini memujinya karena dia merupakan lawan yang hebat. Tapi bukan berarti mereka bisa pergi dengan begitu mudah. Hantu ini pun mulai menciptakan sosok kuat. Energi Yin semakin Xiaofan rasakan. Karena bagaimanapun hantu di sana mulai memfokuskan kekuatannya demi bisa mengalahkan mereka. Berbagai serangan telah dia lakukan agar bisa menumbangkan Yoichi dan yang lainnya. Bahkan pertahanan yang Yoichi bentuk dengan mudah sosok itu hancurkan. Kini dia pun telah menerima luka yang cukup dalam. Masalah belumlah selesai karena peti hantu akan kembali menyerang mereka. Di tengah kondisi yang begitu berbahaya, Xiaofan pun datang untuk memberikan perlindungan kepada mereka. Yang mana Xiaofan tentu saja mengenali sosok itu. Ia pun kesal karena Xiaofan malah berani menghentikannya. Terlebih lagi, seharusnya dia itu berada di Gunung Huqi supaya bisa melindungi Biao. Xiaofan penasaran apa yang telah tetuanya lakukan. Hanya saja dia tidaklah ingin menjawab karena pada intinya dia itu ingin menghabisi ketiga orang itu. Tapi Xiaofan sadar kalau sosok ini memiliki rencana lain. Karena tidaklah mungkin dia menyiapkan formasi rumit untuk menghabisi 3 orang saja. Serang balasan mulai Xiaofan lakukan dan ia juga meminta Yoichi dan yang lainnya untuk pergi. Karena dialah yang akan menyelesaikan masalah ini. Demi bisa mengalahkan tetua itu, Xiaofan harus menemukan tubuh asli dari sosok tersebut. Yoichi akan memberikan bantuan kepadanya supaya pertarungan ini dapat mereka selesaikan. Padanya, Yoichi pun tahu di mana sosok itu berada dan meminta Xiaofan untuk segera melakukan penyerangan kepadanya. Dengan cepat, Xiaofan pun langsung saja menghancurkan altar di sana yang mengakibatkan serangan ini pun terhenti. Yoichi dan yang lainnya pun segera pergi dan meminta untuk tidak mengkhawatirkan Xiaofan karena dia memiliki kekuatan yang jauh berada di atas mereka. Tetua ini tidaklah mengira Xiaofan memilih untuk menjadi musuhnya hanya demi bisa melindungi ketiga orang tersebut. Dia menjamin kalau keputusan yang Xiaofan ambil merupakan kesalahan besar. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.